Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa TV Tausiah, kali ini tim TV Tausiah mengadakan liputan di lapangan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen ITB yang dimuat di jurnal internasional tentang adanya kemungkinan terjadinya gempa besar yang menimbulkan berpotensi adanya tsunami yang itu luar biasa karena disebutkan antara lain ketinggian gelombang laut yang akan menghempas beberapa kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Itu ketinggiannya mencapai 20 meter, luar biasa, 20 meter. Kalau itu terjadi maka bisa dibayangkan kehancuran yang akan ditimbulkannya. Pendapat ini memang pro kontra. Ada yang menyatakan itu kan baru pendapat, kenyataannya belum tentu terjadi. Tetapi ada juga tanggapan dari pihak yang berwenang, khususnya dari BMKG, mengapresiasi pendapat ini yang disampaikan oleh ketuanya, yaitu atau Kepala BMKG Pusat Bapak Rahmat Triyono, menyatakan bahwa hal itu baik-baik saja untuk warning bagi kita, apalagi disampaikan sebagai tsunami yang paling besar. Sebagai reaksinya adalah kita membuat persiapan-persiapan kalau kemungkinan itu terjadi, sehingga kemungkinan terburuk yang terjadi adalah kemungkinan terbaik untuk antisipasi, kata beliau. Jangan sampai kemudian kita menginformasikan hal yang baik landai-landai saja dan kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya, yang terburuk. Maka kalau disebutkan hempasan tsunami nanti mencapai 20 meter ketinggiannya, maka kita membuat persiapan yang jauh dari itu, sehingga masyarakat kalau itu terjadi maka tidak akan banyak korban jiwa yang ditimbulkan. Tetapi kalau sebaliknya yang disampaikan, misalnya tsunami akan terjadi landai-landai saja dan kemungkinan tidak akan ada gempa, ternyata sebagai perputaran 400 tahunan gempa tsunami kemudian terjadi betul karena gempa buminya diperkirakan begitu besar dan hempasannya mencapai 20 meter itu terjadi benar, maka masyarakat pasti akan mengalami keterpurukan yang luar biasa. Terlepas dari semua itu, kita mendengar bahwa dalam penelitian itu disebutkan sejumlah kota di Jawa Barat yang akan terkena hempasan tsunami setinggi 20 meter itu antara lain Pandeglang, Banten, Tasikmalaya, Garut, Cianjur, Ciamis, Sukabumi, dan kota lain di Jawa Tengah, Purworejo, Wonogiri, Kebumen, dan untuk khusus Jawa Timur disebutkan Kabupaten Blitar. Walaupun disebut cuma 10 kabupaten, tetapi ada juga warning yang lain bahwa gempa bumi itu kalau terjadi di Jawa Barat yang akan kena seperti itu. Tetapi kalau misalnya terjadi di tempat lain yang mengarah ke timur, memang ketinggian tsunami-nya, potensi ketinggian tsunami-nya tidak sampai 20 meter, diperkirakan hanya sampai 5 sampai 11 atau 12 meter. Itu akan menimpa kota-kota mulai dari Banyuwangi, Jember bagian selatan, tentu saja Banyuwangi bagian selatan, Jember bagian selatan, Lumajang bagian selatan, terus ke barat Pacitan, Malang, bahkan disebutkan Blitar, Trenggalek, Tulung Agung,
dan sebagainya. Khusus untuk Kabupaten Lumajang disebut-sebut juga secara terinci ada 10 desa yang bakal terkena hempasan tsunami itu. Mulai dari Desa Wetgalih ke barat, kemudian ada Desa Pandanwangi, Desa Gondoruso, kemudian sampai kepada Kecamatan Tempur Sari seperti Bulurejo, Karangmenjangan, dan sebagainya. Desa-desa itu diperkirakan akan terkena tsunami kalau memang benar-benar terjadi. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Lumajang melakukan mapping, membuat semacam survei mana daerah yang bakal terkena dan apa yang harus dilakukan jika itu terjadi. Bupati Lumajang, Cak Torik atau Dr. Andes Thoriqul Haq meminta kepada pihak jajarannya lebih waspada terhadap informasi ini, karena kalau itu terjadi maka pantai selatan Lumajang akan banyak yang terkena dampak dari tsunami itu. Maka langkah-langkah yang dilakukan sangat mendesak, yaitu masyarakat perlu diberikan pencerahan, diberikan edukasi supaya mereka memahami tentang ancaman yang bakal terjadi kalau memang benar-benar terjadi gempa bumi dan berpotensi tsunami. Tim TV Tausiah mewawancarai sejumlah orang, antara lain yang ada di Kecamatan Pasirian, belahan selatan, seperti di Desa Bades. Ternyata warga setempat mengaku tenang-tenang saja, ya memang itu sebagai masukan, tetapi bencana kalau akan terjadi dan menimpa orang, kalau ditakdirkan meninggal dunia, ya itulah kematian yang tidak bisa dielakkan. Jangankan karena tsunami, sekarang orang meninggal dunia di jalan raya juga banyak, meninggal dunia di atas dipan, di tempat tidur juga banyak, begitu kata warga. Jadi kematian itu sudah tertulis, masyarakat tidak perlu panik tetapi tetap waspada terhadap informasi yang masih sifatnya prediksi. Tetapi di bagian lain mereka mengaku informasi ini penting adanya dan perlu disikapi dengan sikap kehati-hatian supaya kalau terjadi betul masyarakat sudah ada kesiapan dan mereka tidak terlalu menyalahkan siapa-siapa karena jauh sebelumnya sudah mendengar informasi ini. Secara global, gempa bumi yang akan terjadi itu bukan sekedar menimpa Jawa, ada juga seperti di Aceh, Lampung, Denpasar, Mentawai, Manado, Jayapura, Ambon, Ternate, Mataram, dan Manokwari. Jadi prediksi yang bakal terjadi memang luar biasa. Nah, sekarang semua pihak perlu mengantisipasi, mewaspadai, perlu ada edukasi kepada masyarakat sekali lagi, sehingga masyarakat benar-benar mengetahui bahwa di balik semua ketenangan alam ini ada ancaman yang sewaktu-waktu terjadi. Apalagi ini dikatakan sebagai kejadian rutin 400 tahunan sekali, sehingga kejadiannya benar-benar luar biasa. Sebagai orang beriman, kita tetap secara melakukan ikhtiar. Kalau terjadi kita harus lari dari kenyataan itu, setidaknya lari kepada tempat yang lebih tinggi seperti di bukit-bukit atau di tempat yang lebih jauh. Tetapi kita memiliki satu kekuatan, yaitu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita supaya kita diselamatkan dari ancaman bencana alam, yang bencana alam itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Itu antara lain yang bisa kita lakukan sebagai perenungan sekaligus antisipasi merespon hasil penelitian dosen ITB yang menyatakan bahwa hempasan tsunami yang bakal terjadi karena akibat dari gempa yang begitu besar akan menghempas Pulau Jawa bagian selatan dan beberapa provinsi seperti sebagaimana disebutkan di atas tadi. Mudah-mudahan ini manfaat dan kita bisa lebih waspada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.